Jadi bagaimana ilmu yang kita cari menjadikan hati kita semakin lembut. Yang kedua, jiwa kita semakin tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin kita mencari ilmu, semakin kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan dan pandangan kita semakin terjaga. Kemudian buah dari keikhlasan ketika kita menuntut ilmu adalah mengamalkan ilmunya. Ilmu yang dicari bukan untuk sebagai wawasan. Ilmu yang kita cari adalah untuk kita amalkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada semua orang yang telah belajar, apa yang telah mereka amalkan dari ilmu yang dia miliki, bahwa nanti di yaumil qiyamah tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya salah satunya tentang ilmunya, apa yang sudah diamalkan dari ilmu yang telah Anda cari. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala wa an ilmihi fima fa'ala. Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba di yaumil kiamat sampai ditanya tentang ilmunya, apa yang sudah diamalkan dari ilmu yang Anda cari. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah kajian Majelis Ta'lim Ma'rifatullah rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga adalah terus memperbaiki niat. Jadi kita ini adalah seorang hamba yang lemah. Berbeda dengan para sahabat. Para sahabat itu dipilih untuk menemani Rasulullah karena Rasulullah adalah is the best. Rasulullah adalah teladan, Rasulullah adalah segalanya, pemimpin umat ini, sehingga dipilihlah sahabat-sahabat yang berhak untuk menemani Rasulullah, orang-orang tangguh mereka. Berbeda dengan kita di zaman sekarang ini. Akan tetapi tidak ada salahnya kita berusaha untuk mengikuti jalannya mereka, dan kita harus sering-sering tajdidun niyah, memperbaiki niat kita dalam langkah-langkah kita. Dan ini buah dari sebuah keikhlasan. Kemudian buah dari keikhlasan tatkala seseorang mencari ilmu, semakin tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, dia membenci pujian dan juga bentuk-bentuk ketenaran. Yang keenam, dia semakin tawadhu di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Bagaimana ketika dia menjadi orang yang berilmu, bersikap dengan orang-orang yang sepuh, gitu? Bagaimana dia bersikap? Ya. Bagaimana dia menghadapi orang-orang yang sebayanya. Nah, apa ibu-ibu? Yang pertama tadi kiatnya agar supaya kita mendapatkan ilmu yang barokah, ikhlas di dalam beramal. Buahnya yang kami sampaikan ada 6, baru di antara dari buahnya. Yang kedua, agar supaya barokah ilmu kita adalah ijtihad fi talabil ilmi. Al-ijtihad fi talabil ilmi, bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Maka sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiriha bibayanin dzaka'in wa khirsin wa ijtihadin wa bulghadin wa irsadi ustadin wa tuli zaman. Wahai saudaraku,
Anda tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara, kata Imam Syafi'i. Aku jelaskan perinciannya. Yang pertama adalah Allah kasih kecerdasan bagi dirinya. Tapi kalau nggak dikasih kecerdasan, karena memang Allah melihat yang terbaik, dia EQ-nya sedang-sedang saja. Tapi kalau ulet, insya Allah luar biasa. Karena orang cerdas kalau malas ya kalah sama orang biasa tapi ulet. Saingan saya ibu-ibu orangnya jenius-jenius, tapi saya ngerti mereka waktunya kurang dimanfaatkan dengan baik. Jadi kalau saya sebelum ujian sharing ke semua itu, kitab-kitab sharing kesin semua, nanti begitu mau ujian sudah saya hafal semua, anak ngisinya tinggal. Mereka karena sudah cerdas duluan, mungkin santai gitu aja. Ternyata orang tidak terlalu pintar tapi tekun itu bisa ngalahkan orang pintar tapi malas. Tapi kalau dikasih kecerdasan oleh Allah, alhamdulillah, ini modal luar biasa. Dzakain, cerdas. Wa khirsin, semangat. Kalau kita ingin dapat ilmu itu harus semangat. Ustadz rotok malam ngantuk-ngantuk sedikit, tidak sengaja ini buat nopo-nopo. Ya, apalagi malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau punya sifat ngantuk, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak sempurna. Harus nambahan, karena Allah mengatakan Allahu la ilaha illahu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinnatu wala naum. Allah itu yang maha hidup, yang maha mengurusi, nggak ada sifat ngantuk dan nggak ada sifat tidur. Pak, kita nek Allah ngantuk, terus pripun dunia ini? Dunia ini pripun nek Allah ngantuk? Hancur. Allah nggak ada sifat ngantuk. Sinah itu ngantuk tapi sedikit. Nek naum, kuwi turu amblek. Naum. Ya. Ngantuk sedikit aja nggak ada. Tapi kalau manusia nggak bisa tidur, sempurna atau malah sakit itu? Kalau orang nggak bisa tidur sudah jam 10 ke atas kok nggak bisa tidur, berarti dia sakit, ada gangguan itu dia. Ning nek neng majelis ilmu ngantuk, Tapi kalau nggak sengaja, insya Allah mboten nopo. Tapi kalau yang sengaja itu ingin mboten angsa. Ya, apalagi kalau pagi-pagi sudah sayurnya terong gitu, kata santrimu sayurnya terong, ya. Namanya udah terong sama apa itu? Ada zatnya besi itu, kangkung. Terus anginnya sepoi-sepoi, wah siap-siap mau tidur itu. Tapi ustadznya ngerti, wah emang enak. Tapi kalau nggak sengaja, insya Allah mboten nopo. Ya. Jadi memang ketika kita belajar, kita ngaos, kita menghadiri majelis ilmu, kalau pengen ilmunya barokah, al-ijtihadu fi talabil ilmi, maka dzakain wa khirsin. Allah kasih kecerdasan, dia semangat, wastihadin dan sungguh-sungguh, wa bulghatin dan ada bekalnya, wa irsadu ustadin dan ada ustad yang bimbing, wa tuliz zaman dan waktunya lama. Orang kalau pengen berkah ilmunya itu ngaji nggak bisa setahun, ngaji setahun itu sebentar. Para bapak, para ibu, ya, niku kula mboten kampanye nggih.
nek jenengan dipilih oleh Allah menjadi seorang pemimpin, maka terus dikuatkan keluasan keilmuannya dan badannya disehatkan. Karena dahulu Talut disebutkan dalam surat Al-Baqarah, ketika para bangsawan mengatakan, kenapa yang dijadikan sebagai raja yang mengomandoi peperangan melawan Jalut, kok Talut yang dia itu aslinya adalah yang biasa nyirami kebun? Maka dibalas, karena Talut dia punya fisik yang kuat dan punya keilmuan. Nah, kita nggak boleh, para bapak, jenengan kan dados pemimpin kita, lalu semboten, ya, jenengan dados pemimpin di mana? Di rumah tangganya. Maka nggak boleh kita ini lepas kehidupan kita dengan ilmu. Maka agar supaya keluarga itu baik, pemimpinnya harus punya keluasan ilmu, pemimpinnya harus sehat fisiknya, pemimpinnya harus amanah, pemimpinnya harus perhatian dengan urusan agama istrinya, pemimpinnya harus penyayang, pemimpinnya harus memikirkan rakyatnya. Itulah ciri-ciri pemimpin yang baik. Dengan tafsiraken piyambak, kula mboten kampanye. Sudah. Mudah-mudahan kita dikasih pemimpin yang terbaik. Amin. Sudah.